Oke, maaf banget teman-teman, kayaknya tadi sempat keputus juga live-nya. Mungkin aku jelasin lagi dari awal ya, supaya nggak kepotong eh, di recording live-nya. Hari ini kita tuh bakal bahas soal personal finance bareng Sadra Calvin Howard yang merupakan founder of LI Indonesia. Dan hari ini kita bahas soal personal finance karena sebenarnya sebelum mulai investasi, yang pertama kali paling penting dibenerin itu adalah soal personal finance kita. Karena bakalan percuma aja kalau kita mulai investasi, tapi kepengelolaan keuangan kita tuh acak-acakan. Nah, uang kita juga akan kemana-mana dan akhirnya malah gak akan cuan juga gitu. Aku aku accept dulu ya Sadrak ya, sorry. Oke, sorry Oke, banget kalau tadi sempat keputus. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke. Mungkin boleh kita ulang lagi nggak supaya Boleh, recordingnya juga boleh, nggak boleh banget, keputus. boleh banget, boleh banget. Oke. Jadi kan hari kita bakal bahas soal ini ya, soal personal finance. Nah, tapi personal finance ini kan berhubungan erat juga nih sama yang namanya investasi. Kalau dari Kosadak sendiri gimana sih outlook IHSG saat ini? Outlook IHSG saat ini itu gimana? Kalau menurut aku ya, seperti tadi aku bilang ya, jadi kalau IHSG ini menurut dari pandangan aku adalah sebuah indeks yang cukup baik ya bagi ini, tapi ini pandangan aku ya teman-teman, disclaimer ya. Kenapa baik? Karena kan IHSG sendiri merupakan indeks harga saham gabungan Indonesia ya teman-teman ya, in which itu adalah indeks Indonesia. Dan secara apa ya, secara makroekonomi aja, maksudnya Indonesia ini adalah negara yang tergolong negara berkembang teman-teman ya. Nah, namanya juga negara berkembang, pasti alasannya disebut negara berkembang karena masih berkembang ya teman-teman ya. Nah, jadi karena negara berkembang itu, kalau misalkan ini kita ngomongin contoh awam ya, ngomongin ini kalau aku bilang Anabel, analisa gembel ya. Misalnya kita taruh uang kita di sebuah indeks yang masih berkembang gitu. Berarti uang kita ikut berkembang bersamaan dengan indeksnya teman-teman. Benar ya teman-teman ya? Kan negara berkembang bukan negara mundur gitu. Nah, Iya. jadi kalau misalkan kita nginvest di IHSG itu merupakan salah satu investasi yang cukup baik teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman nggak boleh invest di indeks lain. Tapi kalau misalkan teman-teman sempat bertanya-tanya sama diri sendiri, apakah cukup kita invest di IHSG? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku bilang cukup sebenarnya. Cuman kalau mau diversifikasi dengan indeks lain boleh. Tapi jangan jangan pikir bahwa indeks negara maju itu ya seperti Amerika dan lain-lain itu sudah pasti bagus. Nggak juga, tetap butuh analisa dari segi fundamental dan juga teknikal. Nah, tapi pokoknya semua indeks itu ada plus dan minusnya. Jadi kalau pribadi kita ngomongin IHSG aja ya, aku masih suka banget sama IHSG karena ditambah lagi dengan IHSG ini lagi kemarin tuh sempat ATH ya, sempat ngebreak Iya. resistance kuatnya di 7.000. Nah, sekarang itu lagi bagus banget IHSG karena udah apa ya, memecahkan rekor dan mengalami pemulihan semenjak 2020 kemarin market crash kan, sempat koreksinya Iya. dalam itu. Nah, jadi aku sendiri juga nginvest di IHSG. Apakah ada di indeks lain? Ada juga, tapi porsi sangat kecil. Mungkin 10% dari total portofolio aku ada di indeks US. Tapi 90% sisanya itu ada di IHSG, investasi. Nah, terus menurut aku sukanya sama IHSG itu sekarang adalah ditambah lagi dengan adanya perkembangan indeks tekno ya, sektor Iya. teknologi. Nah, dimana kalau memang di US, di negara-negara maju sudah banyak ya beberapa negara tuh yang memang sektor teknologi sangat maju. Nah, bukan berarti Indonesia tidak bisa ke sana, teman-teman. Indonesia akan ke sana. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menjadi bagian dari apa ya? Dari perkembangan sektor teknologi di Indonesia. Jadi kita jadi orang-orang awalnya yang memang sudah ikut berkontribusi ataupun berpartisipasi dalam perkembangan sektor teknologi Indonesia. Pada saat nanti negara Indonesia menjadi maju, uang kita juga pasti sudah sangat Iya. membengkak gitu, ya kan? Nah, dan teknologi ini menurut aku adalah sektor yang menarik karena teknologi ini dia adalah satu-satunya apa yang ngomongnya? Satu-satunya konsep atau teknologi ini bisa dibilang apa ya, aspek salah satu aspek yang memang dia sifatnya progresif, bukan sirkular. Maksudnya progresif itu dia lajunya berkembang teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang sektor fashion ya, fashion industry itu atau mungkin sektor dari entertainment itu mereka dia bukan progresif tapi sirkular atau bisa dibilang looping. Artinya kayak contoh musik kan industri musik nih, industri fashion, kita bisa back to 80s, back to 90s. Jadi mereka sifatnya itu Muter-muter ya, trend. ulang. Iya. Betul, trend based. Tapi kalau teknologi kan nggak mungkin ngulang dong, Pasti tiba-tiba kita berulang. jadi pakai mesin tik lagi kan nggak mungkin. Hmm. Ya kan, yang tadinya kita dari pakai mesin tik menjadi ada komputer mikro, lalu bukan komputer mikro, maksudnya komputer sederhana, lalu menjadi komputer yang canggih, mikroteknologi, sampai sekarang kita juga sudah beralih kepada metaverse. Nah, itu kan progresif terus teman-teman. Secara sektornya juga progresif,
berarti sektornya berkembang, emiten-emiten yang di dalamnya juga pasti berkembang karena mereka akan terus berkembang, improvisasi dan juga mereka akan mengalami growth. Nah, itu untuk teman-teman apalagi yang lebih suka dengan pendekatan growth investing, itu juga bagus untuk di Dex Techno. Itu sih pandangan aku dan pokoknya IHSG sekarang lagi oke banget sih menurut aku gitu, Iya khususnya betul. di sektor teknologi. Iya, apalagi udah 7 ribuan juga ya ISG sekarang. Nah, Benar, berarti benar kalau banget. orang yang suka bilang kalau growth investing tuh investasi di perusahaan rugi itu sebenarnya salah ya kok. Padahal kan masih berkembang justru makanya perusahaannya masih rugi kan. Benar, kayak contohnya kalau aku pelajarin ya, waktu itu sempat baca juga dari kita berkaca dari perusahaan Sony. Nah, Iya. Sony ini sedikit sharing ya tentang Sony ya. Kalau di Indonesia soalnya belum ada atau mungkin aku nggak ketemu kali ya yang aku ketemu di Sony. Semua orang pasti tahu Sony apalagi gamers kan. Nah, Sony ini dia ngeluarin produk produk namanya PlayStation dan itu adalah konsol gaming yang disukai banyak orang ya. PlayStation ini pada saat di launching penjualannya itu sangat cepat, kurang dari berapa hari atau kurang dari berapa jam gitu sudah terjual habis. Nah, Hmm. jadi si PlayStation 5 ini tuh dia belum berapa lama udah habis, jadi cepet banget gitu, udah diborong Iya. orang-orang. Tapi perusahaannya masih rugi teman-teman jadinya. Nah, kenapa rugi? Karena mereka bakar duit. Jadi penjualannya Iya. mereka itu ternyata ada di gamingnya, di gamenya, mereka pembelian game segala macam. Jadi perusahaan rugi itu bukan berarti mereka sudah pasti akan bangkrut, belum tentu. Iya. Terkadang mereka ibaratnya ngomong filosofi kerennya adalah mereka mundur satu langkah untuk melakukan loncatan yang lebih besar. Hmm, Tapi betul. bukan berarti juga semua perusahaan rugi itu akan loncat besar. Jadi kita Iya. balik lagi mesti ngeliat kan apakah dari segi usernya oke, apakah dari segi demandnya, demand produknya juga ada dan lain-lain. Karena ada juga nggak teknologi yang fail, ada juga. Nah balik lagi teman-teman, ini kan investasi merupakan sebuah metode untuk mencapai financial freedom yang ada resikonya. Bukannya berarti ada investasi yang tidak beresiko ya. Semua investasi pasti ada resiko. Entah, tapi resikonya ini tinggi, moderat atau rendah. Jadi balik lagi kita tetap harus yang namanya analisa secara fundamental dan teknikal gitu. Iya betul. Berarti perusahaan yang rugi itu belum tentu perusahaannya jelek ya, tapi tetap aja setiap orang juga harus analisa dulu yang benar supaya nggak nyangkut-nyangkut. Benar, Nah, oke. benar banget. Mungkin sekarang kita masuk ke topik utama nih kok. Kita bakal bahas soal Boleh. personal finance. Nah, personal finance ini sebenarnya apa sih dan kenapa kita harus pelajarin personal finance ini? Oke, jadi personal finance ini kan kata dasarnya adalah personal dan finance ya. Kalau bahasa Hmm. Indonesia kan keuangan pribadi. Sebenarnya personal finance itu dia kalau topik besarnya sebenarnya yang paling benar namanya personal finance management. Jadi manajemen keuangan pribadi. Nah, kita kan dalam hidup ini kan nggak lepas dari aspek uang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya begitu kita mempelajari manajemen keuangan ya, mau itu pribadi, mau itu perusahaan, mau itu mikroekonomi itu berarti kayak rumah tangga atau mungkin usaha Hmm. kecil ya. Semuanya itu harus di-manage. Pada saat kita memanage uang, kita tuh memanage nggak cuma uang doang. Uang itu adalah cuman menurut aku, bukan menurut aku. Ini ada aku lupa pembicaranya namanya siapa, tapi dia state kayak gini. Uang itu jangan dilihat fisiknya. Kalau kita lihat fisiknya, uang itu cuma kapas, bener ya? Cuma kapas Iya. lembaran doang. Tapi kita lihat apa yang ada, apa nilai yang ada di balik uangnya. Pada saat kita mencari uang, kita kan harus keluarin waktu, kita keluarin tenaga, kita keluarin skill, kita keluarin knowledge, ya kan? Kita Iya. menukarkan yang namanya value menjadi uang. Uang itu cuma representasi supaya value kita tuh berwujud gitu. Hmm, Jadi iya pada betul. saat kita memperoleh sesuatu, kita tukarkan dengan value kita. Jadi misalnya contoh aku punya uang 50.000 dan misalnya aku digaji 10.000 per jam. Berarti kalau aku beli kopi seharga 50.000, berarti aku menukarkan waktu aku sebesar 5 jam untuk Hmm. secangkir kopi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, pada saat kita mengelola uang, kita juga mengelola waktu kita, sumber daya kita, dan juga kita juga mengelola value kita. Dan uang itu tidak terlepas ya dari namanya waktu, skill, dan value. Kalau kita punya banyak uang, berarti kita makin banyak waktu, makin banyak skill, makin banyak value yang bisa diperoleh. Benar ya? Nah, makanya Benar. kalau orang bilang uang tidak bisa membeli waktu, menurut aku kurang tepat. Ya, cuman orang kan beda pendapat. Nah, aku jelasin Iya. dulu kenapa menurut aku kurang tepat. Karena uang ini tidak bisa membeli masa lalu, itu benar. Karena Hmm. waktu tidak bisa diputar balik. Tapi uang bisa membeli masa depan. Bisa membeli kita waktu di masa depan. Karena pada saat kita banyak uang, kita bisa pensiun dengan tenang, dengan cara Iya. diinvestasikan, uang bekerja untuk kita. Kita punya banyak waktu untuk keluarga dan segala macam. Nah, balik lagi kenapa ini masuk ke teoritisnya ya. Kenapa kita penting banget belajar personal finance sebelum kita berinvestasi. Karena teman-teman kalau misalkan mempelajari tentang literasi keuangan ya, perencanaan keuangan, dia tuh ada 5 tahap teman-teman. Yang paling dasar fondasinya itu adalah
manajemen manajemen cash flow ya, manajemen cash flow, pendapatan dan pengeluaran, manajemen dana darurat, habis itu juga ada manajemen kredit, hutang ya. Nah, jadi hutang ini sebenarnya boleh diperbolehkan, tapi harus di-manage. Jadi segala sesuatu itu harus diatur. Nah, terus baru masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu namanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini pada saat kita ngomongin tentang asuransi ya, asuransi jiwa, sakit kritis, kesehatan, maupun juga kita ngomongin tentang pengelolaan dana darurat, itu juga sebenarnya dia ngerangkap, dia ada di manajemen risiko, tapi dia ada juga di namanya di paling bawah ya, manajemen keuangan, basic money management. Dan di tahap pertama ini, di mana ada tahap manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan dan juga manajemen risiko, itu di tahap namanya tahap financial security. Di mana sebelum kita, logikanya gitu ya teman-teman ya, sebelum kita menyinggahi satu rumah, misalnya kita baru bangun rumah, kita pertama harus bikin pagarnya dulu. Karena kalau nggak dibikin pagar, apapun yang di belakang pagarnya pasti hilang. Jadi percuma kita mau punya rumah segede istana, tapi kecolongan maling juga hartanya hilang, gitu. Iya. Nah, jadi pertama itu penting dua ini dipelajari. Mau teman-teman sejago apapun analisa fundamental, mau teman-teman sejago apapun teknikal, tapi teman-teman dapat cuan gede, bocornya gede, nah, lebih gede lagi bocornya, teman-teman nggak akan financial freedom juga, nggak akan kaya juga. Iya, Makin betul. lama menyusut value-nya. Bener ya Rahel ya? Iya. Nah, barulah setelah dua ini financial security ini tahapnya sudah dipenuhi, kita beranjak ke tahap ketiga, yaitu investasi dan financial goal setting. Bagaimana caranya kita, nah ini orang suka kebalik ya, jadi sebenarnya kita pertama itu adalah financial goal setting dulu. Financial goal setting ini dimana kita namanya itu ngeset goals, kita menetapkan satu tujuan keuangan dalam hidup kita, barulah kita susun strateginya. Jadi contohnya misalnya gini, kita mau ke puncak, ya kan? Kita mau ke puncak naik mobil. Kenapa naik mobil? Karena kalau ke puncak naik motor lama nyampainya dan keburu masuk angin, ya Iya. kan? Dimana-mana kan kita tentuin dulu ya Rahel ya. Kita mau kemana? Baru kita cari strategi cara mencapainya. Bukannya kayak, oh yuk kita naik motor aja yuk. Naik motor, udah naik motor di tengah jalan baru nanya, kita mau kemana nih? Ke puncak. Nah, Iya. nyesel dong ya kan? Jadi caranya nggak tepat. Nah, jadi teman-teman ini kalau misalnya berinvestasi, teman-teman harus tahu dulu tujuannya apa. Sebegitu teman-teman sudah set goals itu 3 aja deh, berdasarkan time base ya, berdasarkan waktu. Goals jangka pendek, goals jangka menengah, baru goals jangka panjang. Kalau pendek itu 1-2 tahun, menengah itu 2-10 tahun, panjang itu lebih dari 10 tahun. Nah, kalau teman-teman mau pensiun, teman-teman investasi, misalnya teman-teman mau punya goals jangka pendek, yaitu misalnya yang lagi nge-hype apa nih? Oh, beli tiket Justin Bieber. Nah, mau beli tiket Justin Bieber kan, dari calo ambil untung 100%, banyak banget duitnya. Jadi teman-teman pikir terakhir kalau Oktober masih pasti ada calo deh yang jual, jadi aku beli tiket Justin Bieber Oktober. Nah, dari Oktober itu, dari sekarang sampai Oktober itu kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. Bagaimana teman-teman caranya menabung ya, menabung uang untuk membeli tiket Justin Bieber tapi tidak nyusut oleh inflasi, karena setiap bulan ada inflasi ya. Nah, teman-teman baca berita setiap bulan itu ada inflasi, teman-teman bisa ngelihat berarti setiap bulan itu teman-teman uangnya menyusut. Bagaimana caranya supaya teman-teman nabung untuk tiket konser Justin Bieber, tapi di saat yang bersamaan teman-teman tidak menyusut uangnya. Nah, itu kan kalau ngomongin jangka pendek, itu yang iseng-isengan. Tapi kalau kita ngomongin lebih serius, kita ngomongin mau beli, mau kumpulin duit buat dan nikah. Nah, kan inflasi per tahun lebih sadis ya teman-teman ya. Iya. Nah, kayak 10 tahun terakhir aja dari 2010 sampai 2020, kalau nggak salah terakhir aku cek itu, kalau dijumlahin inflasinya, rate-nya, dan dibagi rata-rata per tahun itu inflasi bisa di tahap 4-5% teman-teman. Berarti duit teman-teman kalau nggak diinvestasikan, dianggurin doang, di celengan atau di bank, itu setiap tahunnya menyusut sebesar 4-5%. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan pikir, saya mau nikah 10 tahun ke depan. Nah, teman-teman harus cari tahu, oh inflasi itu rata-rata kalau tarik 10 tahun ke belakang di Indonesia inflasi itu rata-rata 4-5% per tahun. Berarti kalau mau nikah 10 tahun ke depan, saya harus memiliki instrumen investasi yang dimana returnnya bisa di atas 4-5%. Baru tuh setting, mau carinya instrumen apa, bisa deposito, kalau deposito nggak cukup, bisa ke RDPT, reksadana pendapatan tetap, bisa ke RDPU, reksadana pasar uang, atau ke RDS, atau teman-teman memang mau ke kripto atau ke saham. Dan yang pasti pilih instrumen investasi yang teman-teman paham, bukan yang temennya teman-teman paham. Nah, setelah teman-teman sudah tahu, paham, dan sudah tahu resikonya, cocok dengan profil resiko teman-teman, teman-teman jalankan. Seperti itu sih sebenarnya, itu financial goal setting dan investing. Baru bisa dari 3 ini lanjut ke tahap keempat,
tahap keempat ini yaitu retirement planning. Bagaimana teman-teman merencanakan pensiun. Nah, dari retirement planning baru habis pensiunnya mau di usia berapa, ya kan? Pensiunnya mau nganggur kah atau mau jadi sleeping investor atau benar-benar mau nganggur, itu harus direncanakan baru masuklah kepada namanya passive income calculation. Artinya apa? Teman-teman kalau misalkan invest untuk mendapatkan dividen, untuk mendapatkan passive income, teman-teman harus kalkulasikan biaya hidup teman-teman pada saat teman-teman sudah pensiun. Jadi bisa ada target nih, oh berarti portofolio saya pokoknya harus 10M supaya saya bisa mendapatkan 10% dari instrumen investasi ini per bulan per tahun, misalnya 12% per tahun. 10M 1%-nya aja udah 10 juta teman-teman. 10 juta ya, kalau nggak salah, bener kan? Udah 10 Iya, juta, betul. cukup gak ya? Nah, mikir tuh, cukup gak ya saya pensiun dengan uang 10 juta buat biaya hidup? Nah, itu dipikirin. Kalau udah dipikirin, terciptalah itu namanya financial comfort, kenyamanan keuangan. Baru di tahap kelima, yaitu adalah warisan dan hibah. Bagaimana teman-teman itu bisa yang namanya merencanakan nih, saya udah punya aset banyak, tapi kan nggak dibawa dalam kubur ya teman-teman ya. Nanti saya mau warisinnya gimana? Pajaknya berapa? Jadi saya harus sediain uang cash berapa untuk anak saya tebus, untuk balik nama ke notaris dan segala macam di hadapan hukum. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tidak lupa dari 5 tahap ini semua, ada namanya unsur pajak. Pajak pun harus dikelola teman-teman. Gitu. Singkatnya gitu sih, Ale, walaupun ini agak panjang. Panjang. Iya. Jadi personal finance tuh nggak cuma ngomongin soal investasi doang ya, tapi justru luas banget nih, mulai dari dana darurat, terus asuransi, bahkan sampai entar udah mati gimana uangnya gitu kan. Bener, luas omongannya jadinya. Ada satu analogi nih kok yang mau ditanyain. Kalau soal Boleh. analogi ember bocor itu apa sih? Nah, ini nih pas aku ikut kelas Qualified Wealth Planner, di hari pertama, coachnya bilang gini, pengajarnya, trainernya bilang, katanya, sebelum kita memasukin ke dalam materi teori yang ribet, kita ngomongin dulu tentang analogi itu, ember bocor. Jadi, suatu hari ceritanya ada satu keran nih. Ada 2 keran. Yang satu kerannya alirannya sangat deras, yang satu kerannya alirannya kecil. Maksudnya nggak kecil banget, tapi sedang gitu. Nggak terlalu deras. Yang satu deras banget. Sehingga kalau misalkan kita mau ngisi air di keran yang sangat deras itu, mau embernya sebesar apapun, pasti cepat penuh. Tapi misalnya kita datang nih ke dalam satu keran, ya kepada satu keran itu, kita pasti pilih keran yang sangat deras. Ya dong, kita pilih keran yang sangat deras dengan ember yang sangat besar nih, El. Ya kan, Rachel ya. Nah, abis itu, tapi embernya ini banyak bocornya. Walaupun kecil nih, bocornya kecil segini doang palingnya. Tapi bocornya banyak. Kayaknya ada 100-an lebih bocornya. Kita taruh di bawah keran yang sangat deras, gede banget tuh. Wih, airnya cepet, deras banget ngalirnya dan cepet kan. Jadi abis itu diisi embernya, tapi anehnya adalah embernya nggak penuh-penuh, Rachel. Bingung kan, kenapa embernya nggak penuh-penuh? Iya. Karena banyak bocornya. Nah, terus ada satu orang lagi datang, bro, katanya. Gantian dong bro, lu punya ember nggak penuh-penuh? Ah, ntar dulu, kata dia. Pokoknya gue di sini dulu sampai ember gue penuh. Akhirnya dia nggak sabar nunggu dong. Lama-lama kehausan, dia butuh air. Dia ke keran yang satunya lagi, yang aliran airnya nggak terlalu deras, biasa aja. Tapi dia bawa ember nih, bawa ember yang nggak terlalu besar, sedang aja, sedang tapi nggak ada bocor. Atau ada bocor deh, bocornya cuma 1 atau 2 bocor bolongan segini doang, atau 3 gitu. Nah, terus dia isi, dia tunggu 5 menit. Dia temennya yang sebelah keran deras. Ya, ini lucu orangnya, isi air kagak penuh-penuh. Dia udah penuh nih. Lalu dia balik. 10 menit kemudian dia balik lagi. Gila bro, lu punya ember belum kelar bro. Gua aja udah balik lagi nih. Dia isi lagi, sampai akhirnya si orang yang dibawa keran deras ini, akhirnya dia sudah sangat tua, sudah capek. Habis itu akhirnya dia embernya nggak keisi. Malah dia menyerah, terus dia angkat embernya dan airnya bocor semua dan embernya kembali kosong. Nah, analogi ini sangat simpel untuk menjelaskan untuk menjelaskan betapa pentingnya personal finance management. Karena kalau ember itu kita wadah ya, kita ibaratkan kepada kapasitas diri kita, value kita. Artinya gini, mau orang sepintar apapun cari duit, tapi kalau misalkan nggak bisa kelola uang dengan benar, pengeluarannya bocor terus, tidak ada yang nggak di-manage dengan baik, bocornya sangat banyak gitu, pengeluarannya sangat banyak, lebih banyak daripada income-nya. Nah, itu sampai kapanpun kita tidak akan terisi. Artinya apa? Sampai kapanpun kita nggak akan financial freedom. Kita akan terus terikat pada uang. Nah, buktinya apa? Buktinya orang itu harus terus dia ada bawa di keran itu, harus selalu ada di bawah keran di keran itu supaya dia bisa mendapatkan air. Itu pun airnya juga dia minum paling dikit, colong-colong kan. Sedangkan yang di sebelah kiri itu mungkin udah sempat pindahin airnya ke wadah yang lebih besar. Nah, dia itu yang sebelahnya ini, orangnya ini dia tidak terlalu pintar cari duit, biasa-biasa saja.
tapi berkecukupan, nggak miskin banget, nggak kaya banget. Dia berkecukupan dan dia oke. Tapi dia memiliki awareness dan juga pengetahuan tentang personal finance management yang bagus. Sehingga bocornya cuma dikit, satu atau dua bolongan. Artinya apa? Pemasukannya nggak terlalu besar, tapi pengeluarannya juga dikompres sama dia, di manage. Bukan berarti kita nggak boleh ada pengeluaran ya teman-teman ya. Boleh ada, tapi nggak boleh terlalu besar, harus di manage. Sehingga mau gimana pun sepintar apapun orang sebelah, sederas apapun kerannya, tetaplah orang yang di sebelah kiri akan menang, yang di kerannya biasa. Akhirnya dia punya air yang cukup banyak untuk menghidupi dia berapa hari ke depan. Artinya apa? Dia pensiun dengan tenang. Gitu. Berarti maksudnya ini tuh analogi ember bocor ini sepinter apapun orang cari duit, kalau misalkan dia nggak bisa manage uangnya dengan baik juga percuma gitu ya, bakal keluar lagi uangnya dan akhirnya nggak cuan Bener, gitu kan. bener banget kayak Oke. gitu. Nah, mungkin boleh nggak sih kok biar kita nih yang nonton di sini nggak jadi ember-ember bocor ini. Ada nggak sih tips keuangan personal paling mendasar yang semua orang tuh harus tahu dan harus terapin? Oke. Sebenarnya tips keuangan ya, orang-orang suka nanya aku juga nih di DM, di komen, orang-orang terdekat aku kalau lagi nongkrong juga nanya kan, eh, kasih gue tips dong bro, kasih gue saran dong gimana caranya gue bisa manage uang dengan bener. Gimana caranya gue bisa, misalnya income gue segini ya kan, gue alokasinya kemana aja, berapa persen. Sebenarnya gini, aku sering banget jawab 50, 20, 30. Tapi sebenarnya em, menurut aku pribadi juga 50, 20, 30 ini itu adalah cuman angka awal doang, kayak stepping stone supaya orang-orang itu bisa mulai mendisiplinkan diri, mengatur budget ya, membudgetkan segala sesuatu. Tapi kalau di atas 50 juta income, itu 50, 20, 30 itu nggak berlaku. Cuman nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang baru mau coba untuk mengelola keuangannya, misalnya mau mengelola cash flow nih, mengelola cash flow itu ada namanya the budget rule, jadi mengalokasikan income. Yang paling sederhana, cobalah disesuaikan dengan yang namanya 50, 20, 30. Apa tuh? Jadi dari 100% income teman-teman, 50%-nya itu baru apa namanya? Baru disisihkan untuk namanya biaya hidup plus kewajiban. Apa tuh biaya hidup? Biaya hidup itu udah termasuk makan, udah termasuk isi bensin, udah termasuk beli kuota, udah termasuk misalnya kita mau networking ya, misalnya kita networking atau kita mau ya iseng-iseng dikit belanja-belanja mini lah. Belanja-belanja mini itu artinya sekali sebulan kayak 500.000 ya teman-temannya, bukan sebulan 5 juta gitu ya. Nah, kayak gitu itu udah termasuk tuh. Terus termasuk kewajiban itu apa? Kewajiban itu kayak bayar uang pos, bayar asuransi, bayar cicilan ya kan, dan juga bayar uang listrik, token dan segala macam ya. Nah, itu udah termasuk ke dalam 50% itu. Let's say ada seseorang dengan income 10 juta, berarti segala sesuatu yang tadi aku sebutkan itu maksimal 5 juta. Nah, 20%-nya itu disisihkan untuk investasi. Nah, kecil kan sebenarnya, buat investasi itu cuma 20%. Nah, cuman 20% aja orang kadang nggak disiplin gitu kan. Nah, terus 20% untuk investasi. Investasinya silakan diversifikasi. Kan ada 2 juta nih. Terserah deh mau 1 juta untuk reksadana. Misalnya 1 juta untuk saham. Terus 50%, 500.000, 500.000 untuk RDPT, RDPU. Boleh diversifikasi gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk 30% sisanya, itu untuk dana darurat teman-teman. Ya, dana darurat dicicil. Dana darurat itu baiknya adalah kalau masih single, 3 sampai 6 bulan dikali yang 5 juta tadi itu, dikali 5% itu, 50% tadi. Ya, kalau misalkan udah merit ya bisa 6 sampai 12 bulan dikali si pengeluarannya tadi itu, yang biaya hidup plus kewajiban tadi 50%-nya. Berarti dalam kasus ini orang ini mesti punya dana darurat, misalnya single. Single berarti 5 juta dikali 3 sampai 6. Berarti antara 15 sampai 30 juta itu dicicil. Nah, kalau misalkan dana daruratnya sudah kekumpul, Kak, apa yang harus dilakukan sama orang ini? Perbesar kapasitas investasi. Gitu. Nah, kalau dari aku sendiri kan 50, 20, 30. Aku dulu pas awal-awal terapin 50, 20, 20, 10. Jadi 50 untuk biaya hidup plus kewajiban, 20% untuk investasi, 20% untuk dana darurat, dan 10%-nya lagi untuk amal dan ibadah. Karena Oh, kenapa penting amal dan ibadah? Karena kalau di dalam hukum keuangan, walaupun tidak menginput unsur agama, tapi mereka juga percaya bahwa apabila kita memberikan value kepada orang lain, maka kita itu artinya kita siap untuk diberikan value lagi sama alam semesta. Jadi amal dan ibadah tetap nggak boleh dilupakan gitu. oke. Oke, mungkin sebelumnya bentar ada intermezzo dulu. Hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal SS aja IG live ini, terus post di story kalian dan bisa tag aja @caricuan.official dan juga tag IG-nya Kosadrak ya @sadrak17. Nah, oke, mungkin next nih, tadi kan udah bahas soal kayak pentingnya budgeting ya, berarti itu yang 50,
50, 30, 20. Nah, Hmm. oh bahkan ada 10-nya juga nih buat amal tadi. Nah, kalau Ya. misalkan tadi udah sempat dibahas juga soal dana darurat kan. Nah, mungkin boleh nggak dibahas lebih dalam lagi nih, dana darurat tuh apa sih dan kenapa dana darurat itu penting? Oke, jadi gini, dana darurat itu adalah sebuah, jadi gini teman-teman, kalau dana darurat itu adalah sebuah budget, sejumlah uang yang harus selalu standby, ready ya, siap digunakan kapanpun dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini apa? Contoh, kalau misalkan kita lagi ke mall nih, terus tiba-tiba ngeliat ada baju diskon 50%, 100%, 70% gitu. Itu nggak Iya. darurat ya teman-teman ya. Itu nggak darurat, itu namanya keinginan. Itu genting tapi tidak penting. Kalau Iya. darurat itu genting dan penting gitu loh. Urgent dan juga important. Contohnya gini, darurat itu adalah di satu situasi, kalau kalian baca KBBI ya, satu situasi di mana harus ada tindakan secepatnya karena hal tersebut merupakan genting dan penting. Habis itu, biasa kalau dalam medis darurat itu adalah di mana suatu kondisi di mana kita sudah tidak berdaya. Kalau misalkan darurat itu contohnya misalnya teman-teman nih lagi misalnya lagi kerja tugas atau misalkan lagi kerja. Nah, teman-teman punya laptop dan teman-teman ini adalah desainer, misalnya graphic designer, dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, laptop teman-teman tuk habis itu mati. Iya. Nah, itu darurat banget, sedangkan deadline udah 3 hari lagi nih Rachel nih. Itu kan harus segera diservis, bener nggak? Itu darurat. Sedangkan servisnya itu misalnya income-nya 10 juta, tadi balik lagi 10 juta ya. Servisnya ini berapa nih mas? Servisnya, wah 12 juta mas ini. Soalnya rusaknya parah, overheat, misalnya gitu kan kata Iya. orang laptopnya. Nah, nggak mungkin dong income kita 10 juta, kita keluarin uang 12 juta, itu bisa Iya. mati kan? Nah, kalau teman-teman nggak punya dana darurat, alhasil yang teman-teman lakukan adalah pinjol. Nah, sedangkan kalau teman-teman Iya. pinjol, itu kan pinjolnya kalau benar, kalau pinjolnya yang abal-abal, itu bunganya bisa 50% ya kan, bisa Iya 70, betul. itu bisa gila. Nah, yang dimana nanti jadi utangnya utang konsumtif, utang yang tidak produktif, utang utang nggak sehat gitu. Iya. Nah, kalau teman-teman sudah punya dana darurat, misalnya tadi orang income 10 juta, ya kan, dia kan terapkan 50, 20, 20, 10 itu. Lalu dia punya dana darurat, berarti katakan dia 6 bulan deh, 6 bulan dikali biaya hidupnya, berarti dia punya 30 juta dong. Berapa mas tadi? 12 juta. Tenang mas, saya punya dana darurat, langsung withdraw dari ATM, bayar 12 jutanya. Nah, Iya. itu darurat teman-teman, karena kalau nggak ada laptop itu, teman-teman tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Teman-teman nggak bisa melanjutkan pekerjaan, teman-teman dimarahin bos, dipecat nggak ada uang, teman-teman Gak ada uang akhirnya lagi. iya ikat tali, Iya. ya kan gitu. Nah, jadi itu darurat teman-teman. Contohnya seperti itu. Atau contohnya gini, teman-teman lagi pulang kerja capek banget. Habis itu amit-amit nih, amit-amit orang ini kena kecelakaan motor, ya kan, nabrak mobil, udah kecelakaan, terus mobilnya suruh ganti lagi, ya kan. Nah, bingung Iya. tuh, ganti berapa? Mobil saya sih di asuransi, kata orangnya. Tapi bayarin biaya adminnya aja deh. Berapa biaya adminnya? 2 juta. Nah, kan nggak mungkin teman-teman udah sisihin 5 juta buat biaya hidup sama kewajiban, 2 jutanya kepake Iya. buat Iya. itu kan. Nah, Buat jadi bayar. teman-teman ambil dari dana darurat gitu. Bedanya sama asuransi apa? Kadang orang tuh suka lucu ya. Kadang orang suka menyamakan dana darurat dengan asuransi. Jadi beda ya teman-temannya. Kalau dana darurat ini itu kita pakai pada saat kondisi kita masih berdaya. Artinya apa? Kita masih produktif. Iya. Walaupun pada saat itu ada yang menghambat kita untuk produktif. Contohnya adalah kondisi finance tadi tuh, ya kan? Kayak Iya. kayak contohnya kayak tadi itu namanya resiko keuangan. Lalu ada namanya resiko ekonomi. Resiko ekonomi itu apa? Kayak kemarin, nggak usah jauh-jauh, pandemi COVID yang pas gelombang Delta, PSBB tingkat dewa tuh ya. Terus semua Iya. tutup kan bisnis, banyak yang di PHK, banyak yang bangkrutkan, banyak yang bangkrut, banyak yang dirumahkan. Jadi teman-teman nggak punya income, tapi biaya hidup tetap jalan. Terus teman-teman pakai duit apa? Teman-teman pakai duit dana darurat. Kan teman-teman punya 6 bulan dikali biaya hidup plus kewajiban. Jadi cicilan tetap bisa terbayarkan, biaya hidup tetap jalan, setidak-tidaknya 6 bulan ke depan kalau single. Nah, itu abis, itu kan COVID gak selamanya teman-teman ya. Bahkan pandemi kemarin cuma 3 bulan. Masih sisa Iya. dana daruratnya Iya. 15 juta, ya kan? Itu teman-teman bisa refill lagi. Nah, kenapa udah punya dana darurat harus punya asuransi juga? Karena beda teman-teman, invasi medis itu gila. Nah, hari ini aku baru baca berita bahwa invasi medis itu memang ternyata katanya ya dia nggak ini unlimited, dia nggak ada batasan, bisa seenak jidat dia mau 10%, mau 14%, terserah Iya. dia. Dan tahun ini diprediksi invasi medis itu 14% teman-teman. Nah, 14% itu kan gila banget ya, untuk kita dapat return 14% itu kayak per tahun ya,
ya memang possible sih. Tapi masa iya kita nabung cuma buat bayar billing rumah sakit, Iya, bukannya gede kita masih banget. masuk rumah sakit kan? Cuman Iya, kita nggak akan tahu kapan kita masuk rumah sakit, dan semua orang itu nggak bisa yang namanya hindari sakit kritis dan meninggal dunia. Nah, iya. my point is bahwa kalau misalkan asuransi itu digunakan pada saat kita sudah tidak berdaya, artinya kita nggak produktif. Contoh gini, misalkan analogi aku aja deh, biar nggak nyumpain orang ya. Misalnya amit-amit nih, aku udah pencari nafkah, aku punya istri dan 2 anak. Terus tiba-tiba aku diizinkan Tuhan amit-amit ya terkena sakit stroke. Nah itu kan nggak bisa kerja, bener ya Rachel ya? Nggak bisa kerja bisa setahun 2 tahun, stroke kan pemulihannya lama. Atau Iya, misalkan kayak kanker, itu kan pemulihannya lama. sama Nah banget. nggak mungkin itu, dan berdasarkan researchnya Badan Kesehatan Dunia, kalau orang kena sakit kritis itu butuh pemulihan at least 3 sampai 5 tahun. Nggak Mm. mungkin kita sediain dana darurat 3 tahun atau 5 tahun dikali biaya hidup kita kan, bisa Iya, boncos teman-teman gede kan. banget. Iya. Nah benar, dan oh ya, dan hukumnya dana darurat ini nggak boleh taruh dalam instrumen investasi karena dia harus standby Mm. kapanpun kita mau withdraw. Kalau Iya, misalnya kita taruh di RDPT tidak, atau RDPU, terus kita lagi nggak bisa butuh ditarik. withdrawnya 7 hari Iya, kan, bingung kan. Nah terus jadi nggak mungkin kita nabung segitu banyak. Nah jadi kita pakai namanya asuransi. Asuransi itu ada 3 jenis. Nanti tapi kalau jelasin sekarang terlalu panjang. Nanti teman-teman next session mungkin kita bisa ngobrol gitu. Nah itulah bedanya dana darurat dan asuransi. Jadi beda risiko, beda juga peran yang beda juga alat yang digunakan, instrumen yang digunakan untuk menghadapi risikonya itu beda juga. Nah, mm. makanya semata-mata bukan mereka dipisahkan secara iseng-iseng, tapi memang dipisahkan beda fungsi, beda peran dan beda manfaatnya juga gitu. Iya. Oke, berarti sebenarnya dana darurat sama asuransi itu beda ya? Karena selama ini aku kira juga asuransi itu masuk ke dana darurat. Karena kan bisa dibilang dana darurat kalau kita sakit itu harus standby juga kan. Sedangkan asuransi juga kalau kita sakit Benar, harus kita nge-cover. Mirip-mirip juga, benar. tapi ternyata beda ya. Beda Oke. pemanfaatannya. Kondisinya juga Mm-mm. beda. Yang satu kita masih produktif, yang satu sudah Iya, tidak produktif. berarti udah produktif. Mm-mm. Ya. Nah, karena tadi udah bahas soal ini nih, soal asuransi juga, mungkin boleh nggak, Coach Adak boleh bahas sedikit nih soal LI Indonesia. Soalnya LI Indonesia itu merupakan digital insurance platform kan ya? Kayak mungkin boleh Benar. dibahas LI itu apa sih? Oke, jadi pada dasarnya aku nge-founded Eli Indonesia ini itu atas dasar tujuannya gini, latar belakangnya. Pada saat itu aku memang juga sebagai agent insurance ya. Kalau jadi aku Iya. license insurance agent di satu perusahaan ya, satu perusahaan swasta. Nah, terus aku tuh pada waktu itu masih personal selling. Jadi kayak masih based on database saya ya kan. Jadi kayak, nah makin lama kan namanya database ya, mau sebanyak apapun yang kita punya, personal database itu pasti akan habis. Nah, Iya. pada saat itu habis, kita mikir nih bagaimana reach out ke ring 3. Ring 3 itu maksudnya dalam circle kan ada ring 1. Ring 1 itu keluarga, kerabat ya kan, benar-benar sahabat kita yang paling dekat. Terus ring 2 adalah teman-teman kita, teman-teman nongkrong, teman-teman kerja, teman-teman yang memang kita kenal tapi nggak terlalu dekat gitu. Dan ada ring 3 itu adalah orang-orang yang di luar pertemanan kita, di luar kenalan kita. Bagaimana caranya nge-reach out ke ring 3 dan bagaimana caranya orang-orang itu bisa membeli asuransi dengan convenient. Karena gini, saya nggak sebut nama ya, nggak menjelekkan pihak manapun, tapi memang faktanya ada, benar adanya bahwa agen asuransi itu pada dasarnya mereka suka hard selling. Iya. Sebenarnya nggak terlalu nggak hard selling ini dalam arti gini, mereka memaksa nasabah untuk membeli atas dasar rasa tidak enak. Jadi sebenarnya itu nggak sehat. Kenapa? Karena itu nanti berujung kepada nasabah mendapatkan polis atau manfaat proteksi yang tidak sesuai dengan budgeting mereka, mungkin yang bisa mengganggu cash flow, atau mungkin malah belinya kekecilan karena nggak berdasarkan sama asetnya mereka. Karena kan sebenarnya ada berkesinambungan dan ada hitungan yang jelas. Nah, sedihnya adalah sebagian besar agen asuransi yang saya kenal dan saya temukan adalah mereka tidak mengerti yang namanya kalkulasi proteksi, karena proteksi itu juga harus dikalkulasi. Tidak boleh under insured, artinya tidak boleh kekecilan, tidak boleh over insured, artinya kegedean proteksinya. Karena kalau over insured juga nggak sehat. Kenapa? Satu, bisa mengganggu cash flow. Kedua, kalaupun nggak ganggu cash flow, kan sayang. Uang yang dibayarkan untuk asuransi itu bisa digunakan untuk berinvestasi Iya. sehingga tidak menyusut gitu loh. Nah, harusnya properly insured, jadi benar-benar pas gitu. Kayak beli payung nih, nggak kegedean, nggak kekecilan, kegedean Hmm. karena berat jadi miring-miring. Kalau kekecilan kan kita masih basah Terbang. kuyup. Harus Iya. pas, ya. Nah, seperti itu analoginya. Jadi Eli Indonesia ini aku bikin karena pertama mau reach ring 3, kedua adalah bisa merich nasabah ring 3 yang dimana mereka sudah mungkin di prospek ya, mungkin sudah dijelaskan, sudah ditawarkan oleh sanak saudaranya atau mungkin sahabatnya, tapi sebenarnya sanak saudaranya ini kurang kredibel untuk menjelaskan secara objektif.
Jadi mereka mungkin mau ngambilnya karena dasar nggak enak dan takutnya karena cuman atas dasar pertemanan. Jadi kan nggak objektif. Maka dari itu aku ciptakan sebuah platform digital insurance ya, di mana orang-orang bisa membeli polis secara anonimus. Jadi kan mereka nggak tahu kita siapa. Maksudnya awalnya nggak tahu kita siapa. Tapi karena ketemu di platform itu jadi kenalan, kita kasih lihat kredibilitas kita selalu tunjukin identitas kita, license kita, dan juga kita selalu ini di bawah kontrak yang jelas dan kita nggak pernah meminta nasabah untuk transfer ke rekening pribadi kita, tapi langsung transfer ke virtual account dari perusahaan kita. Nah, terus pada saat mereka sudah oke, kita akan arrange Zoom meeting. Kita juga mungkin kalau mereka tidak keberatan, kita tetap buka tanda tangan di tempat. Jadi mereka lebih profesional, kita lebih profesional karena tidak berdasarkan subjektivitas. Bukannya mereka beli karena nggak enak, tapi mereka beli karena butuh dan mereka juga nggak takut di-push-push. Karena kita pun juga objektif, kita saya nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya, tapi kita kenal atas dasar ya ini kerjaan profesionalitas saja. Nah, dan ketiga tujuan terakhirnya adalah Eli Indonesia ini juga memiliki beberapa partner namanya Eli Partners, dan Eli Partners ini memang kita tujukan kepada micro atau mungkin micro dan makro influencer. Contohnya salah satu partner kita yang paling pertama itu adalah Titan Tira. Ya, jadi Titan Tira ini sudah menjadi partner kita dan sampai sekarang Titan Tira ini awalnya bukan sebagai partner, awalnya dia membeli manfaatnya, lalu dia merasa ini bisa memberikan value yang bagus bagi audiensnya dia kita tawarkan jadi ahli partner dan dia merekomendasikan kita gitu. Jadi akhirnya kita jadi partner sama Titan Tira. Lalu kedua kita juga ada Aldo Lim, micro influencer yang memang juga sekarang bergerak di bidang fashion industry dan juga memiliki branding Korea K-pop, dan juga kita ada Hans Langgo, news anchor. Dan juga kita sekarang lagi merambat kepada Reza Aditya, lagi proses dalam partnership, dan juga kita soon targetingnya lagi approach kepada Jonathan Frizzy. Nah, jadi empat partner ini sudah kita pegang dan soon to be Jonathan Frizzy. Jadi cuman Jonathan Frizzy lagi berhalangan, tapi doain aja nanti cepet-cepet bisa menjadi partner Eli juga. Gitu. Jadi kita dan misi kita adalah, itu kan visi kita adalah untuk tujuan kita tiga tadi, dan misi kita adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka bisa melek asuransi juga, bukan cuma melek investasi, melek keuangan, misi aku pribadi adalah melek keuangan, misi Ali adalah melek asuransi, dan juga yang pastinya kalau cari cuan melek investasi. Jadi kita saling melengkapi gitu. Oke. Berarti mungkin buat Samnya aja asuransi itu penting juga ya, dan juga kayak semua orang nggak bisa asal-asal nih asuransi karena itu penting banget. Dimana kalau misalkan terlalu kecil itu salah, kalau terlalu besar juga salah, jadinya malah nggak produktif juga. Mungkin itu aja ya. Dan hari ini aku juga belajar banyak banget soal personal finance. Ternyata konsep yang aku punya aja soal personal finance itu masih salah. Dan mungkin kalau buat temen-temen juga yang ngerasa bisa belajar banyak dari hari ini, semoga bisa dibenerin juga konsepnya supaya personal finance-nya makin rapih dan juga bisa ngelola keuangan dengan baik. Oke, mungkin buat live hari ini segitu aja kok, karena waktunya juga udah habis. Thank you so much udah sharing. Semoga teman-teman juga bisa belajar banyak. Oke, thank you udah undang saya ya. Thank you. Aku Thank you, sukses terus buat cari cuan. Amin, thank you kok. Oke, let's see.